Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Yang saya hormati Kanda Haji Rodi dan keluarga, Ustaz Zainal Ilmi dan wabil khusus jamaah mu'tabirin, duyufur rahman, duyufullah, tamu Allah yang akan berangkat umrah pada hari Selasa. Dan juga yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di majelis yang mulia dan agung ini. Pertama-tama alhamdulillah, kita panjatkan syukur terima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah bosan, tidak pernah jemu, dan terus-menerus memberikan kita semua limpahan rahmat, kasih sayang, sehat walafiat. Yang semua itu Allah kasih kita gratis. Alhamdulillah. Kalau mohon maaf, kalau kemaluan saluran kencing bermasalah, pasti dibawa ke rumah sakit, dicocokkan paralon, selang besar, sakit. Pasti tidak mau, sakit. Kalau orang misalnya sakit kedua matanya, saya punya kawan sekali 2 bulan, paling lambat sekali 2 bulan disuntik kedua matanya supaya cerah penglihatannya. Itu sekali 2 bulan suntik 15 juta. 15 juta sekali 2 bulan. Terus menerus sudah bertahun-tahun. Ada orang juga yang kalau mendengar harus pakai alat pendengaran, baru dia jelas pendengarannya. Ada yang berjalan harus pakai tongkat, ada yang didorong. Alhamdulillah, kita semua yang hadir hari ini, alhamdulillah kaki kita tegak, pendengaran kita sehat walafiat, dan pandangan kita tajam. Semua itu sumbernya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian berterima kasih, kalau kalian bersyukur, kata Allah, la azidannakum, maka aku akan menambah nikmat itu untuk kalian. Wala in kafartum, tapi jika kalian tak mau bersyukur, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku amat mengerikan, amat pedih. Maka alhamdulillah malam ini kita berkumpul di tempat yang nyaman sekali. Alhamdulillah, saking nyamannya lampunya ada warna-warninya di atas. Kalau kita menengok ke atas, nikmat rasanya hati kita. Ke belakang kita tengok sedikit, beda lagi suasananya. Apakah namanya ini? Pernak-perniknya ini. Ke belakang lagi tambah nyaman. Masya Allah, tabarakallah. Ke belakang kipasnya non-stop. Alhamdulillah, di depan juga menghadap ke saya. Mudah-mudahan tidak masuk angin ini 1 jam ke depan. Saudara-saudara rahimakumullah, malam ini tema kita adalah Maulid. Maulid memperingati hari kelahiran, mensyukuri kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara yang berbahagia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia pilihan di antara seluruh para nabi dan rasul. Ada nabi-nabi pilihan, rasul-rasul pilihan, namanya ulul azmi. Siapa mereka? Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dari semua nabi ini
yang paling tinggi kedudukannya, yang paling mulia di sisi Allah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaannya tidak bisa dikalahkan oleh malaikat Jibril. Tidak bisa dikalahkan oleh seluruh nabi dan rasul. Maka dalam hadis Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam." Aku adalah sayyid, penghulu, orang yang paling mulia, pimpinan seluruh anak Adam. Wala fakhra, tapi aku tak sombong. Jadi mulia sekali kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau bicara sakti, Nabi Muhammad itu paling sakti. Namanya mukjizat. Iya. Bukan hanya keluar air dari jari jemarinya, enggak. Batu pun menyampaikan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kayu, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, kayu yang dipakai untuk bersandar saat khutbah, duduk khutbah, itu menangis sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, bulan dibelah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau bicara sakti, tidak ada orang yang paling hebat kesaktiannya, yang paling besar mukjizatnya selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau bicara apa lagi? Mau bicara ilmu, tidak ada lagi sumber ilmu kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau bicara tarekat, mau bicara hakikat, mau bicara ma'rifat, tidak ada orang yang paling ma'rifat di kolong langit ini. Tidak ada orang yang paling mengenal Allah di alam semesta raya ini kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka penting bagi kita untuk menjadikan beliau sebagai suri tauladan, sebagai apa? Sebagai orang yang kita idolakan, orang yang kita contoh dalam kehidupan ini. Semua ada, apapun dalam sisi kehidupan ini sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya, bagaimana cara hidup bertetangga, bagaimana cara hidup bermasyarakat, bagaimana kehidupan berkeluarga, bagaimana ibadahnya, semuanya sudah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, pada malam ini saya ingin menyampaikan beberapa pesan-pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya, pesan yang paling besar, pesan yang paling agung, pesan yang luar biasa agungnya. Kalau bahasa di Kota Bangun Ulu, number 1. Ya, number 1 itu nomor 1. Tak ada pesan yang paling tinggi kecuali pesan ini. Banyak Nabi, wasiat Nabi SAW banyak sekali. Banyak kitab-kitab hadis yang bicara tentang wasiat-wasiat Nabi. Tapi wasiat yang paling penting, saking pentingnya wasiat ini, sampai-sampai Rasulullah SAW menyampaikannya saat sakaratul maut. Saking pentingnya wasiat ini. Ini pesan Nabi. Kan kita ini maulid Nabi. Maulid Nabi itu tujuannya apa? Kita merayakan, memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita mengetahui, supaya kita dapat meneladani bagaimana hidupnya Rasulullah agar kita selamat di dunia dan akhirat. Maka di antara pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam saat beliau menjelang sakaratul maut, hadis ini terdapat dalam kitab Sunan Abu Dawud, ditulis oleh Imam Abu Dawud. Juga terdapat dalam kitab Jami'us Shaghir yang ditulis oleh Imam As-Suyuti. Dan hadis ini sahih. Kana akhiru kalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salah, as-salah, as-salah. Ini pesan Nabi. Ini perhatikan bagi kita semua. Ucapan terakhir Rasulullah itu mau meninggal Nabi. Itu sedang nyawa beliau, ruh beliau sedang berada di gorgorah. Begitu penafsiran hadis itu oleh para ulama. Bayangkan, nyawa ini bukan di sini lagi, sudah merambat ke sini, sudah merambat ke sini, bahkan sudah di gorgorah. Sudah di sini ruhnya beliau mau keluar.
Pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, as-salah, as-salah, as-salah. Jaga sholat kalian. Jangan pernah lalaikan sholat. Jangan pernah tinggalkan sholat. Jaga sholat kalian 3 kali. As-salah, as-salah, as-salah. Bayangkan, sedang sakarat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa pentingnya pesan ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkali-kali menyampaikan dakwah tentang salat dalam khutbahnya, dalam duduk-duduknya di masjid bersama para sahabat. Saking pentingnya, bayangkan, sampai sedang sakaratul maut saja salat ini masih diwasiatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pesan Nabi sekali lagi, as-salah, 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 wa ma malakat aymanukum. As-salah, jaga salat, jaga salat, jaga salat. Jangan kalian entengkan salat, jangan kalian remehkan salat, jangan kalian ulurkan waktu salat. Jangan kalian meninggalkan salat. Jangan sampai kesibukan kalian membuat kalian lupa dengan salat. Jangan sampai sakit kalian membuat kalian meninggalkan sholat. Sholat, sholat, sholat. Begitu. Masya Allah, tabarakallah. Maka, saudara-saudara rahimakumullah, kalau kita bicara sisi lain selain sholat, misalnya puasa, tidak sanggup puasa, boleh kita tidak berpuasa Ramadan. Puasa itu rukun Islam. Wajib hukumnya dilaksanakan. Tapi orang kalau tidak mampu berpuasa karena sakit, boleh dia nanti mengqadanya di hari-hari di luar Ramadan. Ternyata pun sakit, dia terus-menerus sakit. Tidak ada harapan untuk sembuh. Bagaimana? Tidak usah qada, dia bayar fidyah. Bayar fidyah. Ternyata orang ini nggak mampu bayar fidyah, nggak usah bayar fidyah, nggak usah berpuasa. Itu kalau puasa. Ya, haji rukun Islam juga. Rukun Islam yang kelima itu haji. Wajib orang itu berhaji. Nggak boleh dia nggak berhaji kalau dia mampu. Tapi kalau dia tidak mampu, boleh dia tidak berhaji. Tapi salat, tidak ada tawar-menawar dalam bab sholat itu, nggak ada. Nggak ada. Kalau kamu sakit, kamu boleh nggak sholat. Nggak ada hadis begitu. Kalau kamu sibuk, bolehlah tiap hari kau ulur-ulurkan waktu sholat. Nggak ada Nabi menyatakan itu. Ya. Yang ada as-salah, jaga sholat kalian. As-salah, jaga waktu sholat kalian. As-salah, perbaiki cara sholat kalian. As-salah, jangan kalian entengkan salat. Jangan kalian remehkan salat. Maka saudara-saudara rahimakumullah, orang itu kalau dia, na'udzubillah min dzalik, azab yang namanya orang meninggalkan salat, Masya Allah. Mengerikan sekali azab meninggalkan salat itu. Saking pentingnya salat. Wajib berdiri. Tidak mampu berdiri, Anda duduk. Tidak mampu Anda duduk berbaring. Tidak mampu Anda berbaring. Salat dengan kemampuan bagaimanapun caranya. Pokoknya salat. Jangan meninggalkan salat. Selama akal itu masih ada di dalam pikiran kita. Selama kita masih sadar, maka wajib hukumnya kita menjaga salat. Ini pesan Nabi. Ini penting. Maulid ini kita mengingat tentang pesan terakhir Rasulullah sebelum meninggalkan dunia. Itu beberapa detik sebelum Nabi SAW meninggal dunia. Beberapa menit sebelum Nabi SAW meninggal dunia. Jaga sholat. Maka siapapun kita hari ini, jangan pernah melalaikan sholat. Jangan pernah kita biarkan istri kita enggak sholat. Ditanya itu suami itu nanti di hadapan Allah. Kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Setiap kalian itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Istri pun tak boleh dia membiarkan anak-anaknya meninggalkan sholat. Jangan meninggalkan sholat. Hancur dunia akhirat orang itu kalau enggak sholat.
Potensi dia su'ul khatimah itu besar. Na'udzubillah min dzalik. Kalau orang meninggalkan salat. Maka saudara-saudara yang berbahagia, jagalah salat. Di mana, dimanapun, sampai kapanpun jaga salat. Saya sibuk, silahkan saja Anda sibuk, tapi waktu salat wajib salat. Saya sakit Ustaz, betul saya sakit. Parah sakit saya Ustaz, masih ingat, masih sadar, wajib Anda salat. Ustaz, diperban sekujur tubuh saya, dari ujung rambut, ujung kepala sampai ujung kaki, penuh dengan perban Ustaz. Wajib Anda salat. Tak ada namanya dispensasi orang boleh nggak salat. Yang boleh nggak salat itu hanya 3 orang. 1, orang gila. Itu boleh nggak salat. Jadi kalau mau nggak salat, gila lah. Ya, ya, boleh. Gratis. Makan gratis, minum gratis, tidur gratis, nggak ada dosanya. Pokoknya orang gila itu rufi'al qalam, nggak ada hukum bagi orang gila. Ya. Yang kedua, kalau Anda mau nggak sholat seumur hidup, jadilah bayi sepanjang hidup, nggak usah jadi orang dewasa, nggak usah jadi orang balik. Yang ketiga, orang itu tidak berdosa kalau dia tidak sholat, dia ketiduran. Misalnya dia bangun tidur dari malam, dia tidur, bangunnya jam berapa? Bangunnya zuhur baru bangun. Ini gimana hukumnya? Apakah dia termasuk orang meninggalkan sholat? Enggak, karena ada uzur. Tapi nanti tetap dia mengqadha salat subuh, wajib dia qadha, enggak boleh dia tinggalkan. Maka saudara-saudara rahimakumullah, insyaallah wajah-wajah saudara-saudara dan keluarga yang hadir di majelis ini, apa nama? Majelis As-Surur. Keren banget. Majelis As-Surur. Ini majelis terkeren yang pernah saya dengar namanya. Iya. Surur itu apa artinya? Majelis happy. Semuanya happy. Gimana nggak happy? Ntar kita minum kopi walet. Ya happy lah. Jujur aja, tadi sudah saya lihat nasi kotak itu berpuluh-puluh nasi kotak. Alhamdulillah, gimana nggak happy kita? Alhamdulillah. Syukur, alhamdulillah. Majelis surur ya. As-surur. Majelis paling happy di dunia. Ya, surur itu artinya happy. Senang terus, bahagia terus, adem terus. Masya Allah, tabarakallah. Ini perlu dipertahankan ini. Kalau bisa, majelis-majelis yang lain itu bolehlah diganti namanya kalau bisa. Biar keren lah seperti majelis kita ini insyaallah. Insya Allah. Ya. Saudara-saudara rahimakumullah. Jadi itu yang pertama. Jangan pernah tinggalkan salat. Ibu-ibu jangan ninggalin salat. Bapak-bapak jangan ninggalin salat. Suami-suami jangan ninggalin salat. Istri-istri semua jangan ninggalin salat. Jangan, nggak boleh kita ninggalin salat. Pokoknya salat. Di mana dimanapun, kapan pun, sampai kapan, sampai mati. Selesailah, baru kita boleh nggak salat. Nah, ini paling penting ini maulid ini salat. Saya tidak ingin melihat ada orang maulid, ya, sepanjang malam maulid, ya, sampai jam 2 masih maulid. Subuh nggak sholat subuh. Ini musibah. Musibah itu namanya. Jadi maulid itu bagaimana kita membangkitkan keimanan dan semangat tauhid kita untuk mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita. Jadi jangan pernah meninggalkan salat. Kalau kita meninggalkan salat, mau tidak mau, suka tidak suka, hancur kehidupan kita dunia dan akhirat. Malapetaka terbesar itu meninggalkan salat. Saudara-saudara rahimakumullah. Ini saya mau kasih tahu, ada riwayat yang menyebutkan tentang 15 azab orang yang meninggalkan salat. Riwayat itu disebutkan dalam beberapa kitab, seperti misalnya dalam kitab Tazkirah, dalam kitab At-Targhib wa Tarhib,
Di antara ancaman orang yang meninggalkan sholat itu nanti yamutu atsyana. Disebutkan dalam sebuah riwayat, orang ini akan mati dalam keadaan kehausan yang bersangatan. Hausnya minta ampun, sudah sakit sakaratul maut itu. Sakarat itu sakit. Innalil mauti sakarat. Sesungguhnya kematian itu ada sakaratnya. Kesakitan yang luar biasa. Maka doa kita, Allah mahawin alaina fi sakaratil maut. Sakit. Orang kita kena pisau saja sakit. Jangankan kena pisau. Saya cubit aja pasti sakit. Pernah saya cubit. Ini santri kita nih. Nih. Di YouTube namanya Kusmut. Nama artisnya Deden. Ya. Dulu santri kita di Darul Ihsan. Sekarang menjadi pesulap dakwah. Nah, ini pesulap dakwah. Nih, awas hati-hati nanti bisa terbang itu apa air-air yang di depan tuh. Bisa dia sulap. Ya. Dia bisa bikin uang tuh banyak di kantongnya. Entah pakai apa kah dia. Nanti bisa nggak bikin terbang air ini sekarang? Beberapa kali datang ke Jakarta, saya minta ngisi sulap di beberapa tempat. Alhamdulillah. Jadi misi-misi pesan-pesannya itu ada pesan-pesan dakwah. Ya. Ini sampai mana kok sampai sulap kita bahas malam ini? Sampai sholat. Jadi jangan ninggalin sholat. Jangan ninggalin sholat. Mau kaya tetap sholat. Mau miskin tetap sholat. Ya, mau sibuk tetap sholat. Nggak ada kerjaan tetap sholat. Ngantuk sholat. Pokoknya enggak. Harga mati sholat itu. Enggak bisa ditawar sholat itu. Orang kalau ninggalin sholat, yamutu atsyana. Akan mati dalam keadaan kehausan. Ya Allah, gimana sakitnya. Itu siksaan Allah di dunia tuh. Saat dia sakaratul maut, dia disiksa dengan rasa haus yang luar biasa. Sampai membuat dia tersakiti oleh rasa hausnya. Haus. Bayangkan, sekarang aja kalau kita haus, kita bawaannya pingin minum. Ya, apalagi besok pagi atau besok siang. Ya Allah, panasnya luar biasa. Rasanya mau masuk kulkas rasanya saking panasnya. Apalagi nanti jamaah-jamaah kita yang umroh nih. Mungkin kemarin tuh, tanggal 20 kemarin saya masih di Madinah. Itu masih 42 derajat. Lumayan panasnya. Tapi insya Allah kita ke sana mau sholat, ya. Kita ke sana mau sholat. Beda salat di majelis, di musalla di sini dengan di sana beda. Kalau di sana sekali sholat itu sama dengan sholat 1000 kali di Madinah. Sekali sholat zuhur itu pahalanya seperti orang sholat zuhur 1000 kali. Kalau di Mekah, di Ka'bah, Masjidil Haram, sekali sholat zuhur sama pahalanya dengan orang sholat zuhur 100.000 kali. Oh kalau gitu Ustaz cukuplah untuk 2 bulan ke depan tidak usah sholat zuhur. Nah, ini gila namanya. Bukan begitu cara mikirnya. Ada kawanku, ya katanya kalau kita kasih orang sarung pakaian, ya itu pahala orang yang sholat itu. Ya udah, itu akan mengalir kepada orang yang ngasih pakaian. Ya udah Ustaz, boleh nggak saya nggak sholat, cukup kasih pakaian aja. Kan pahalanya udah ngalir juga katanya. Jadi saudara-saudara rahimakumullah, jangan pernah ninggalkan sholat. Kalau mati, orang itu matinya kehausan. Kemudian kalau dia di dalam kubur, orang kalau ninggalin sholat, masya Allah, na'udzubillah min dzalik, azabnya mengerikan sekali. Mengerikan. Seandainya saja ada misalnya kecoak aja, kita nih insya Allah rasa-rasanya takut kalau banyak kecoak di sini. Ya. Bagaimana kalau yang datang ke sini di majelis As-Surur ini datang ular? Gimana? Oh bubar di pengajian, bubar majelis ini. Kalau sampai ada ular, walaupun kecil, pasti ribut. Ributnya minta ampun. Bisa keluar kita. Bagaimana kalau dia besar? Keluar kita semuanya. Ya. Nah, ada ular yang datang tuh. Nauzubillah min dzalik. Riwayat itu menyebutkan demikian.
Ular itu namanya Syaja'ul Aqrab. Besarnya bagaimana besarnya? Ini gambaran besarnya. Satu kuku, dia punya banyak ribuan kuku. Kukunya panjangnya masih ratu yaumin. Perjalanan 1 hari. Kalau kita berjalan 1 hari, nah sepanjang itulah satu kukunya. Itu akan datang bagi orang meninggal dunia, dimakamkan. Setelah dimakamkan, itu nanti datang ular ke dalam kuburnya. Ya, ular itu besar. Bayangkan, gelap gulita, sendirian, nggak ada teman, nggak bisa kita minum, kopi walet, nggak bisa kita mau nelpon kawan kita, mau kirim status, gua lagi didatangi ular besar, tolong aku, nggak bisa. Ya, mengerikan tuh. Dia datang sendirian, ya Allah, gelap gulita, datang ular itu. Apa kata ular itu? Dulu kamu di dunia, kamu ninggalin sholat. Kamu tuh melalaikan sholat. Kamu sehat walafiat, dikasih kesempatan umur panjang, tetap aja kau nggak sholat. Kau dikasih sehat, dikasih rezeki, dikasih kecukupan, nggak sholat juga. Ditegur sama Allah dengan sakit, nggak juga kau sadar. Masih aja kau entengkan sholat. Hari ini saya datang kepadamu berdasarkan perintah Tuhanku. Amarani Rabbi an adribaka ala tadhi'is shalah. Allah yang perintahkan aku, mengutus aku ke dalam kuburmu untuk menyiksa kamu ala tadhi'is shalah, disebabkan karena dulu kamu melalaikan salat. Karena dulu kamu di dunia mengentengkan salat. Walaupun kamu gagah berani, sekarang kamu saya siksa. Apa yang terjadi? Maka ular ini melilit orang itu. Dipukulnya. Si jenazah itu yang gak satu dipukul. Dihantam. Bayangkan, digigit, dipukul. Ya Allah, sudah digigit bukan kayak bisa ular kobra. Enggak. Ini, ular ini khusus hanya diperintahkan oleh Allah untuk menyiksa orang yang meninggalkan sholat. Bayangkan, mau minta tolong kemana? Makanya dalam hadis disebutkan, seandainya kalian mendengarkan jeritan orang-orang yang ada di dalam kubur, mati ketakutan kalian, kata Nabi. Mati kalian, ketakutan mendengarkan tangisan, jeritan, teriakan orang yang ada dalam kubur. Allah hijab telinga kita. Semua dihijab. Tidak ada orang yang mendengarkannya kecuali, semua mendengarkannya kecuali jin dan manusia. Binatang mendengarkannya, mendengarkan siksaan itu. Anjing, ayam, kambing, binatang, hewan semua mendengarkan siksaan orang-orang yang menjerit di dalam kuburnya. Nauzubillahi min dzalik. Itu pasti terjadi. Wajib terjadi. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ghazali mengatakan, beliau mengungkapkan, mutu qabla an tamutu, matilah kalian sebelum kalian mati. Ingat mati sebelum kalian mati. Kalian ini mati. Mau kayak apa aja kalian mati. Kalian mau sholat, mati juga yang sholat ini. Yang nggak sholat, mati juga. Yang taat, mati juga. Yang maksiat, mati juga. Apa kata lagunya? Yang kaya mati, yang miskin mati. Rakyat biasa mati. Pejabat, raja-raja mati juga kita nih. Jadi sholat. Ini maulid, saya mau menyampaikan sholat. Jangan meninggalkan sholat. Apa isi maulid kita malam ini? Apa? Sampai kapan kita sholat? Belum menghappykan saya ini. Jawabannya belum membuat saya asurur dalam hati. Ya, belum happy. Lo haileh. Kalau Om Dis datang ke Jakarta, mun teu nih ada pupus-pupus kerjaan etam nih. Mana kula nuju? Gurau saja. Saya sampai mana tadi? Materi maulid kita malam ini apa? Sholat. Sekali lagi saya mau tanya apa? Sholat. Ini ibu-ibu di belakang tuh hati-hati tuh, kalau enggak jawab pendengaran soal saya itu bahaya loh. Kalau ibu jawab soalan saya malam ini, insya Allah Allah akan jadikan ibu
Dan seluruh keturunannya insya Allah menjadi orang-orang yang benar-benar menjaga salatnya insya Allah. Apa materi kita malam ini? Belakang nih masih lemah betul nih. Apa materi kita malam ini? Cakep. Sampai kapan kita sholat? Di mana kita harus sholat? Dimanapun sampai kapan? Orang kaya wajib sholat nggak? Orang miskin wajib sholat nggak? Orang sakit wajib sholat nggak? Orang nggak bisa bangun wajib sholat nggak? Orang sehat wajib sholat. Yang nggak wajib sholat siapa? Orang yang sudah hang, udah error, udah rusak. Nah, itu baru nggak sholat. Jadi sholat. Kalau mau nggak didatangi ular besar, kalau mau nggak dililit di dalam kuburnya, kalau nggak mau disiksa oleh ular itu, jaga sholat. Kalau orang jaga sholat, wajib kuburnya bercahaya. Kuburnya pasti bercahaya. Jangan hiraukan, jangan takut. Kalau kita jaga sholat 5 waktu, happy kita dalam kubur. Paham jamaah? Kalau kita jaga sholat, gimana? Happy dalam kubur tuh. Ya, jangan risau. Pokoknya azam. Mulai sekarang sampai mati jaga sholat. Jangan pernah meninggalkan sholat. Terus kasih tahu anak-anak kita, kasih tahu saudara-saudara kita, sholat. Nah, kalau orang itu sudah menjaga sholat, maka insya Allah wajib pasti berkah hidupnya. Tidak mungkin nggak berkah hidupnya kalau orang jaga sholat. Nah, ini pesan saya yang pertama, materi maulid yang pertama ini adalah pesan Nabi SAW di ambang sakaratul mautnya adalah jangan pernah meninggalkan salat. Yang kedua, yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu rahimakumullah dalam suasana maulid ini berapa jamaah yang hadir nih? Kurang lebih 1000 kayaknya. Kalau ngelihat jamaah ini. Ya insya Allah semangatnya 1000. Insya Allah. Saya nggak mampu saya hitung ini. Insya Allah. Insya Allah semuanya. Insya Allah masuk surga semua. Amin. Kurang kencang aminnya. Insya Allah semuanya masuk surga. Amin. Nah masa kalah sama anak-anak di belakang. Ya. Jadi harus kita punya keyakinan kita ini insya Allah masuk surga. Bukan ngandelin amal, enggak. Tapi ngandelin mengharapkan semata-mata rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, saya ingin menyampaikan pada kesempatan ini bahwa di antara mau'izah, di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau itu betul-betul menjaga perasaan saudaranya, menjaga perasaan sahabatnya. Jangan sampai menyakiti orang lain dalam hidup ini. Jangan sampai kita berbuat zalim kepada orang lain. Jangan pernah kita zalim, menyakiti orang lain, baik dengan tutur kata, dengan sikap atau perbuatan. Tidak boleh menyakiti orang. Kalau kita menyakiti orang, maka Allah akan segerakan azabnya di dunia. Walaupun dia soleh, kalau dia na'udzubillah suka menyakiti orang, awas hati-hati. Azabnya itu akan diberikan cash di dunia. Sebelum dia mendapatkan azab yang sesungguhnya, ada mukaddimahnya, ada pembukaan, ada azab yang dia akan dapatkan di dunia ini. Contoh misalnya, satu hari Nabi SAW pernah dibawakan anggur. Dibawakan anggur oleh seorang sahabat. Maka diterimalah anggur ini dengan penuh senang hati, sukacita. Dan Nabi SAW menikmati betul anggur ini. Sampai habis anggur ini dimakan. Dan tidak ada sahabat yang ditawarkan. Heran sahabat-sahabat. Mengapa hari ini Nabi tidak menawarkan kita makanan? Biasanya pasti makannya makan bareng.
pasti ditawarin makan. Itu saat itu Nabi SAW tidak menawarkan anggur itu sama sekali. Melihat Nabi SAW makan anggur ini sampai habis, ini sahabat yang membawa anggur, senangnya luar biasa, sukacitanya, senang bahagia, wajahnya terlihat ada kebahagiaan yang luar biasa. Sampailah akhirnya dia pulang, sudah jauh, tak tampak, tak terlihat sudah oleh pandangan mata. Sahabat nanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau tidak menawarkan kepada kami untuk makan bersamamu ya Rasulullah? Mengapa engkau makan sendirian aja ya Rasulullah?" Jawab Nabi apa? "Sesungguhnya anggur yang dibawakan tadi itu kecut, tidak manis. Saya takut kalau kalian yang makan, maka wajah kalian akan menampakkan rasa kecut. Saya tidak mau sahabat saya ini tersinggung." Begitu Rasulullah SAW. Jadi hidup ini jangan pernah kita zalim sama orang. Kalau ada orang ini biarin aja, doain aja dia biar sehat walafiat. Kalau ada orang nggak suka biarin aja, dia nggak suka, yang penting kita suka. Kalau ada orang nggak baik sama kita biarin aja, dia nggak baik, yang penting kita tetap baik. Kalau ada orang memfitnah kita biarin aja dia memfitnah, yang penting kita tidak memfitnah dia. Kalau ada orang yang menyakiti hati kita, biarin aja, tidak usah dibalas. Yang penting kita tetap menjaga sikap dan kita tidak menyakiti mereka. Sabar, sabar, sabar. Perlu kita belajar sabar hidup ini. Apalagi jadi ustadz. Ya. Jadi ustadz itu banyak betul ujiannya. Banyak sekali ujiannya. Saya pernah mengalami orang banyak gak suka sama saya. Sering. Ya, difitnah di masjid. Ya, difitnah. Ngapain ngaji sama Ustaz Jamil? Ilmunya masih cetek, nggak ada apa-apanya. Udah nggak apa-apa, biarin aja. Emang kita masih belajar. Nggak mempan juga, masih juga orang ngaji difitnah saya dengan fitnah yang, malu kalau saya ucapkan. Nggak enak didengar. Rasanya sedih rasanya difitnah seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Sampai-sampai orang tuh bilang, "Ustaz, saya percaya sama Ustaz. Saya nggak mau lihat Ustaz difitnah seperti ini. Saya nggak ridha, nggak ikhlas. Orang-orang tuh nggak suka sama Ustaz." Saya bilang waktu itu, ya udah nggak apa-apa, nggak suka aja. Yang penting saya tetap suka. Tapi Ustaz hancur namanya Ustaz. Kalau dibiarkan, nggak apa-apa, biarin aja hancur. Emang sehancur apa sih nama itu? Nggak apa-apa, yang penting kita tetap baik. Happy aja hidup kita seperti Majelis As-Surur ini. Happy terus. Emang gue pikirin? Udah. Biarin aja. Yang penting kita baik sama orang. Jangan pernah berbuat zalim. Yang ketiga, yang ingin saya pesan kepada kita semua. Kebetulan ini saudara-saudara ini mau berangkat ibadah umrah. Insya Allah mudah-mudahan tahun depan kita berangkat haji sama-sama. Amin. Insyaallah. Jadi umrah ini luar biasa, Bapak Ibu rahimakumullah. Luar biasa fadilahnya. Mulai berangkat, ini perhatikan. Saya kasih simpel-simpel aja. Ya, mulai dari berangkat itu adab-adabnya. Keluar rumah, jangan lupa sholat sunnah musafir. Sholat sunnah musafir 2 rakaat di rumah. Saya sholat musafir 2 rakaat karena Allah. Itu sunnah hukumnya. Bagi orang yang mau musafir. Apalagi ini musafir untuk menunaikan ibadah umrah. Sholat sunnah 2 rakaat di rumah. Habis itu minta keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selepas itu kita keluar rumah. Jangan sampai kita tidak membaca doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Lalu kemudian di saat kita keluar rumah, sampailah kita di bandara. Nah, bagaimana sholat kita? Tetap wajib sholat walaupun di dalam pesawat. Wajib kita sholat. Bagaimana caranya? Air nggak ada. Kayak apa mau bentang sejadah di situ? Ya, nggak ada air di pesawat. Gimana caranya? Tayamum. Tayamum. Bagaimana cara tayamum? Ya tayamum lah. Pakai apa tayamumnya? Pakai apa? Ya pakai apa saja yang bisa dipegang.
Ya, pakai apa saja. Kalau harus pakai debu, masa mau ngantongin debu 37 orang? Yang ngantongin debu untuk tayamum. Sudah, kita pakai pendapat sebagian ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam 4 mazhab. Imam Abu Hanifah misalnya. Udah, tayamum aja. Tayamum di kursi. Ya, diusap. Bagaimana cara tayamumnya? Ingat, tayamumnya di kursi. Di jendela pesawat juga boleh. Di kursi juga boleh. Yang penting jangan di muka kawan. Ya. Ini haram hukumnya. Jadi tayamum di kursi. Yang mana yang disapu? Kalau tayamum itu ini yang disapu. Jadi tayamum, ambil. Setelah itu diusap. Semua dari sini seperti berwudu, tapi ini diusap. Dari sini sampai sini, dari sini sampai sini. Diusap semua. Dengan kedua tangan. Diusap, semua diusap. Diusap semua, diusap. Diusap semua. Sampai rata. Semua. Diusap. Sudah, cukup 1 kali. Habis itu, yang lengan panjang, sampai di sini. Ya, ambil lagi yang kedua kalinya, baru kita tayamum begini. Ini wajib kena sampai di atas siku, putar ke sini, baru ke lengan yang bagian bawah, baru ke jempol. Kemudian lanjut di sini sampai di atas siku, sampai di bawah siku, lalu kemudian kedua jempol. Selepas itu habis kedua tangan ngapain? Habis kedua tangan apa? Udah enggak usah basuh kaki. Ya, cukup basuh, menyapu muka, wajah dan kedua tangan sampai siku. Itu untuk tayamum. Jadi maksud saya, enggak boleh enggak sholat walaupun di atas pesawat, wajib sholat. Jangan enggak sholat di atas pesawat tidur, enggak sholat zuhur, enggak sholat asar. Nyampe Saudi maghrib, nyampe Jeddah, enggak sholat zuhur asar, enggak boleh, wajib sholat. Jadi setelah tayamum, menyapu wajah, kedua tangan, bagaimana cara sholatnya orang duduk? Seperti biasa, ini kita di kursi pesawat. Sudah, sholli fardhu zuhri, jamak qasar, ya, raka'ataini qasran lillahi ta'ala. Saya sholat zuhur 2 rakaat qasar karena Allah. Allahu Akbar. Seperti biasa baca kabira, setelah baca kabira baca apa? Al-Fatihah, setelah itu baca apa? Surah apa? Pasti kulhu lah. Tidak mungkin gak kulhu. Pasti kulhu. Ayat handalan sudah kulhu ini. Ya, surah yang paling dicintai oleh seluruh umat Islam di dunia ini, khususnya di Majelis As-Surur ini adalah Qul huwallahu ahad. Alhamdulillah. Ada kawan ngirim WA ke saya, bukan hadis, cerita aja. Jadi bunyinya begini, ada 3 orang ingin melamar anak kiai yang sangat solehah dan cantik sekali. Anaknya ulama, anaknya kiai. Datanglah 3 orang laki-laki ini. Lalu kemudian si kiai memberikan syarat bahwa yang boleh menikah dengan anak saya adalah yang memiliki hafalan Quran. Kau siapa namanya? Nama saya Muhammad Tariq. Bacalah surah Tariq. Kamu baca sesuai namamu, kamu baca surah Tariq. Alhamdulillah, walaupun terbata-bata, Masya Allah, walaupun keluar keringat dingin, tapi selesai. Alhamdulillah. Nah, yang kedua, kau siapa namanya? Katanya, ini WA ya, tidak tahu sanadnya sahih apa enggak. Baca di WA aja. Kau siapa namanya? Yang kedua, Khairun Nas. Baca surah An-Nas. Dengan lantang, gagah, berani. Dia baca surah An-Nas. Nah, yang musibah ini yang ketiga. Kau siapa namanya? Ali Imran, Kiai. Nah, ini yang musibah nih. Dia belum baca, ini keringat, ini sudah bercucuran kayak hujan.
Ya sudah, kalau kau mau menikah dengan anakku, kau baca surah Al-Imran. Apa kata yang ketiga ini? Mohon maaf Pak Kiai, memang nama saya ini Ali Imran, tapi panggilan hari-hari saya Kulhu Kiai. Begitu katanya. Ini cerita, ya. Nggak tahu sahih apa enggak. Itulah saking viralnya namanya Kulhu itu. Ya. Jadi lanjut. Ini masih materi umroh nih. Insya Allah. Berapa menit lagi ini? Baru kita boleh makan ini. Baik, lanjut. Oke, kita lanjut dikit. Takbir, Al-Fatihah, Kabira, Al-Fatihah, baca surah, kemudian ruku. Ruku bagaimana? Kita kan begini nih, tetap seperti ini. Allahu Akbar. Ruku. Seperti ini cara ruku kita. Allahu Akbar. Jangan terlalu bawah. Ini yang ke bawah itu nanti untuk sujud. Ya, untuk sujud. Jadi Allahu Akbar. Baca Subhana Rabbiyal Azim ya bihamdi. Apa artinya? Maha suci engkau. Maha suci Allah yang maha agung. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. 3 kali kita baca. Sami'allahu liman hamidah. Lalu kemudian sujud. Akhfadu minar ruku'. Itu konsepnya. Salat duduk itu sujud lebih rendah daripada ruku'. Allahu Akbar. Lebih rendah. Baca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. 3 kali. Kemudian Allahu Akbar. Duduk di antara 2 sujud. Sujud lagi Allahu. Apa doa? Duduk di antara 2 sujud. Warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu Akbar. Setelah sujud, ambil lagi Allahu Akbar. Seperti biasa, Fatihah, surah, Qul huwallah. Habis itu ruku lagi. Sami'allahu liman hamidah. Sujud lagi, lebih rendah daripada ruku. Allahu Akbar, duduk di antara 2 sujud. Sujud lagi untuk yang kedua kali. Kemudian Allahu Akbar. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Sampai Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Terus. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Terus. Maghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa asrartu wa asraftu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Dah hafal Ustaz ya, sudah sampai Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad saja. Supaya saya tidak terlalu panjang kalamnya. Sudah, mau yang simpel ya sudah. Pakai sampai Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baru kemudian Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam tuh begini ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak perlu begini. Kan ada orang salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Biar lebih keren. Ya, biar lebih happy gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini tidak boleh. Sepakat ulama mazhab. Ini nggak boleh begini cara assalamualaikum itu, nggak ada assalamualaikum seperti itu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini nggak boleh, nggak boleh dilakukan. Dulu dalam hadis, ya, dalam banyak riwayat disebutkan dulu sahabat ada yang pernah begitu. Salamnya assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Melihat itu Nabi SAW mengatakan begini kepada sahabat, Masya'nukum, apa yang kalian lakukan? Ngapain kalian seperti itu? Idza sallama ahadukum falyaltafit ila sahibihi. Kalau kamu salam, cukup kau tengok ke sahabat, ke sebelah kanan dan sebelah kiri. Wala yu'mi biyadihi. Jangan kasih isyarat dengan tangan. Tak perlu. Dalam riwayat lain disebutkan ka'annaha adnabu khailin syumsin. Tangan kalian itu kayak apa? Kayak ekor keledai. Begitu kata Nabi. Kayak ekor keledai yang liar. Jangan begitu. Diangkat-angkat begini. Tidak usah kata Nabi. Jangan kalian isyarat dengan tangan. Jadi cukup. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh disapa. Habis itu. Tadi sholat zuhur. Ini anggaplah kita mau jamak takdim misalnya. Habis itu kita sholat asar. Berapa rakaat? 2 rakaat. Qasar dan jamak takdim. Saya sholat asar, 2 rakaat, qasar dan menjawab kepada zuhur.
Karena Allah, Allahu Akbar. Boleh nggak diucapkan? Kalau saya kasih bahasa Arabnya kan panjang betul. Wa majmu'an ilaihi zuhr. Nggak hafal nanti. Ya. Saya takut kalau nggak baca usalli terus nggak sholat. Nah ini. Gara-gara nggak hafal, Ustaz panjang betul usallinya, mau sholat ribet betul. Udah daripada ya udah nggak usah sholat. Nah, supaya jangan begitu maksud saya. Jadi udah simpel-simpel aja. Saya sholat asar 2 rakaat, kasar. Saya sholat asar 2 rakaat kasar dan jamak takdim. Allahu Akbar. Nah, kemudian kembali seperti kebiasaan dan kehappian kita membaca Fatihah dan Qul Allah. Rakaat kedua Fatihah dan Masya Allah. Sepakat betul jamaah ini. Alhamdulillah. Selepas itu barulah datang makanan. Pramugari bawa makanan. Mau minuman apa? Mau jus, kopi atau kopi walet? Contoh. Ya enggak ada di sana. Ya kalau ada walet sih bagus Pak Bu Pramugari ya. Misalnya, udah makan, ya kita makan baca Bismillah, ya makanlah dengan mengucapkan Bismillah itu hadis, ya Bismillahirrahmanirrahim. Makan, habis makan, minum, setelah minum baca doa selepas makan. Apa doa selepas makan? Alhamdulillahi. Terus? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Ini bukan doa anak TK ya. Ini doa semua orang yang kalau sudah makan itu sudah dibaca. Ada yang lain? Ada. Alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Nah, itu doa yang lain, banyak redaksinya. Jadi, kalau kita berdoa selepas makan, itu Nabi SAW sebutkan bahwa Ghufirat dzunubuhu walau kanat mithla zabadil bahri. Allah akan ampuni dosanya walaupun sebanyak buih lautan. Kan banyak dosa kita nih. Banyak betul dosa kita. Banyak enggak dosanya? Dius, banyak enggak dosanya? Jujur nih. Terasa banyak enggak? Terasa banyak enggak? Emang kelihatan. Saya lebih parah lagi daripada Dius. Saya lebih jelas lagi dosanya lebih banyak, lebih terasa. Iya. Tapi insya Allah barakah kita silaturahim ini Allah akan ampuni dosa kita. Insya Allah. Apalagi kita di majelis ilmu. Itu kan ada malaikat yang kalau ketemu langgar-langgar kayak begini ini, majelis-majelis kayak begini nih, Masya Allah, tabarakallah. Diajaknya, oh ini ada kelompok nih, majelis As-Surur nih. Mereka lagi ngaji nih. Masya Allah, tabarakallah. Diajak semuanya. Malaikat-malaikat itu bersaf-saf sampai ke langit. Dia bersaf-saf. Masya Allah, tabarakallah. Allah tanya sama malaikat, mereka mau apa? Ya Allah, mereka ini mau surga, ya Allah. Udah lihat surga? Belum, ya Allah. Bagaimana kalau saya kasih lihat surga? Sungguh mereka akan semakin semangat. Terus mereka takut masuk api neraka. Bagaimana kalau saya tampakkan api neraka? Mereka akan semakin ketakutan, ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam hadis itu menyebutkan bahwa Allah mengampuni semua dosa-dosa orang yang hadir di majelis itu. Diampuni semua dosanya. Ini bukan hadis palsu ya. Bukan hadis hasan, hadisnya sahih. Ya. Saya ampuni semua dosa orang-orang yang duduk di majelis pengajian itu. Sampai malaikat itu bilang, ya Allah, di antara orang-orang yang duduk di majelis itu ada orang yang fihi abdun khata. Ya Allah, di majelis itu ada ahli maksiat, ya Allah. Dia itu ahli maksiat, abdun khata. Ahli maksiat. Salahnya banyak luar biasa. Dosanya banyak. Dosa matanya sudah tak terhitung. Dosa bibirnya sudah tak terhitung. Dosa kakinya sudah tak terhitung. Dosa hati, zahir, batinnya sudah enggak tertampung oleh langit dan bumi. Dia itu Abdul Khatta. Semuanya Engkau akan ampuni ya Allah. Allah Subhanahu wa taala menjawab kepada para malaikat, semua hambaku yang duduk di majlis itu saya ampuni dosanya. Masya Allah. Insya Allah. Maka itulah pantaslah majlis ini namanya majlis
surur. Yakni dalam bahasa Kota Bangun Ulu disebut dengan majelis happy. Majelis apa? Happy. Majelis happy. Ya, kita minum dulu. Bismillah. Alhamdulillah. Oke, lanjut. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian nanti biasanya kalau dari Madinah, ya anggaplah misalnya kita di Madinah ya. Ini Madinah apa Mekah dulu? Oke, Madinah. Madinah itu perbanyak salawat, ya. Perbanyak salawat di Madinah. Perbanyak salawat di Raudhah. Ya, kalau masuk Raudhah, biasanya kalau kita salat 2 rakaat begitu selesai, itu askar itu bilang, Indonesia, gum ya Indonesia. Gum ya Indonesia. Ayo bangun. Sebentar sekali kita dapat kesempatan. Saya kasih tipsnya kalau mau lama di Raudhah. Tips supaya bisa lama di Raudhah, dan ini alhamdulillah tahadus bi ni'matillah sering saya lakukan. Ya, bagaimana caranya biar bisa lama di Raudhah dan tidak mungkin diusir? Gimana caranya? Berdoalah dalam sujud. Berdoa dalam sujud. Kalau kita berdoa dalam sujud, nggak mungkin dia suruh kita, nggak mungkin dia angkat kita, nggak mungkin. Tapi kalau kita udah berdoa, kita ditegur tuh. Indonesia, gumia Indonesia, khalas Indonesia. Begitu. Tapi kalau kita melalui sujud, nggak akan kita diusir. Sujudlah di situ. Kalau mampu sujud setengah jam, cobalah setengah jam sujud. Ya. Memang kita perlu mencoba ibadah itu, perlu kita coba. Jadi ini masih ada kesempatan sebelum datang ke Raudhah, coba nanti sujud. Ntar malam qiyamul lail sujud 10 menit. Gimana rasanya sujud 10 menit? Capeknya luar biasa. Tapi kalau udah terbiasa insya Allah. Tambah lagi, memang harus tahan. Gak apa-apa kita tahan. Pegel di sini, pegel di tangan tuh kalau belum terbiasa. Ya, walaupun sudah biasa pun tetap akan pegel. Coba gimana rasanya ibadah sujud di hadapan Allah 20 menit. Gimana rasanya tuh? Dicoba itu perlu kita coba. Nanti pas bangkit insya Allah minimal pusing lah insya Allah. Gurau saja. Jadi insya Allah nanti akan terasa. Ada manisnya iman kita akan rasakan. Ada getaran-getaran langit, getaran-getaran ilahiyah. Ya, akan kita rasakan. Terasa sekali kita hamba Allah. Tahan, capek ini ditahan. Gimana cara sujud? Kemarin materi sujud sudah saya bahas kalau tidak salah. Coba gimana cara sujud? Gimana? Di luar lah. Ya di sini lah. Gimana? Kalau sujud gimana caranya? Nah, ini agak renggangkan dikit. Bukan. Ya. Nah, beginilah cara sujud. Nah, kita tes dia setengah jam ya. Nah, oke. Kau diam. Belum. Oke. Nah, saya mau lanjut ceramah, kau lanjut aja sujud ya. Bagi tugas, guys, bagi tugas. Ya, terus aja kita lihat ini dia sujud mulai jam 8 lewat 2 menit. Nah, kita lihat sampai mana dia bertahan. Insya Allah. Lanjut. Jangan sampai kau bangkit ya. Sabar aja, kita tes kesabarannya. Belum 1 menit. Ya. Oke. Sudah kita happy aja kita, biarin aja. Ya, resiko buat dia sendiri ya. Oke, jadi itu sujud dalam perbanyak doa dalam sujud. Minta. Kata Nabi SAW, ada seorang sahabat perempuan datang, ya Rasulullah, aku ingin sekali masuk surga bersamamu ya Rasulullah. Aku ingin masuk surga bersamamu ya Rasulullah. Apa jawab Nabi SAW? Bantu saya untuk mewujudkan harapanmu itu dengan memperbanyak sujud. Perbanyak sujud, lamakan sujud, perbanyak sujud. Ini Masya Allah, tabarakallah. Bahkan dalam sujud ini kita diperintahkan untuk memperbanyak doa. Perbanyak doa. Ibu-ibu itu perbanyak doa. Buat anak-anaknya.
Itu makbul. Itu salah satu doa yang makbul adalah di saat orang berada di Masjid Nabawi. Tambah lagi makbulnya di saat dia di dalam sujud. Tambah lagi makbulnya karena dia sedang berada di raudhah. Jadi double itu mustajabnya. Iya, enggak satu mustajab kodrat dia. Jadi berlipat-lipat mustajabnya itu. Sabar guys, sabar. Terus saja. Belum 2 menit. Asli belum 2 menit. Wih, menangis apa ketawa ini? Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara rahimakumullah, di situ itu tipsnya, perbanyak doa. Kemudian perbanyak salawat, kemudian perbanyak qiyamul lail, perbanyak baca Quran. Jadi janganlah kebanyakan shopping daripada ibadah. Shopping juga bagus sih, ya, enggak apa-apa. Ini jangan lupa ibu-ibu kalau masuk ke toko itu baca doa. Karena bawaannya nanti bisa jadi di Indonesia dia bawa koper 1. Pulang nanti beranak pinang dia sampai bercicit dia. Bisa sampai 4 jadi kopernya. Belum lagi tenteng kanan, belum lagi tenteng kiri. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, jadi perbanyak ibadah, itu kesempatan. Lalu kemudian nanti selepas kita dari Madinah, dari hotel kita menuju ke Mekah. Nah, kita akan singgah di satu tempat yang disebut dengan Bir Ali. Disitulah kita mengambil miqat. Ya, kita ngambil miqat di Bir Ali. Pasang ihram buat laki-laki, tidak ada pakaian apapun kecuali 2 helai. 1 helai untuk bawah, 1 helai untuk di atas. Semua termasuk semfa. Tahu semfa? Pakaian dalam itu wajib ditanggalkan. Jangan sampai ada. Baju kaos, tidak boleh pakai baju kaos. Pokoknya cukup itu saja dipakai. Salat surat ihram 2 rakaat. Ya, salat surat al-ihram rakaataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kemudian kita istighfar, kita berdoa. Habis itu kita keluar, naik bis. Sepanjang jalan kita disunahkan untuk bertalbiyah. Mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sama-sama. 1, 2, 3. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sekali lagi, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Cakep sekali, kayak satu jamaah kita ini insyaallah. La haula wala quwwata illa billah. Memang sabar orangnya. Masya Allah, sudah 5 menit sudah masih bertahan dalam sujud. Masya Allah, sudah mulai menggigil sudah badannya ini. Sudah, Allahu Akbar. Oke, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik. Kemudian, oke, lanjut. Naik bis, kemudian sampai di Mekah. Masuk hotel ya. Masuk hotel, ingat, jangan sampai tidur kemudian pakai selimut ya. Nah, boleh menutup kepala, nggak boleh bagi laki-laki. Jangan, apalagi sampai dilepas ihramnya lalu ganti baju mau jalan-jalan, ya boleh. Dia sedang ihram, jadi nggak boleh. Jadi harus dijaga betul larangan-larangan selama ihram supaya tidak kena dam. Kemudian lanjut dari hotel kita menuju ke masjid. Pintu berapa tuh? Masuk pintu 79 ya. Masuk pintu 79, kemudian kita menatap Ka'bah, kita berdoa. Selepas itu kita mulailah tawaf. Tawaf dimulai dari Hajar Aswad, berhenti di Hajar Aswad. Itu dihitung 1. Dihitung 1. Dari Hajar Aswad menuju Hajar Aswad, dihitung 1. Apa bacaannya? Nah, tidak ada bacaan yang khusus ya.
Silakan bebas mau doa apa saja, yang penting mulai dari rukun yamani sampai hajar aswad, jangan lupa, jangan tinggalkan doa sapu jagat. Ini yang dibaca oleh Nabi SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doanya nanti dari rukun yamani sampai hajar aswad sampai 7 kali putaran. Jangan sampai kentut. Kalau kentut batal tawafnya. Batal tawafnya. Nanti kalau misalnya kentut, kasih tahu tuh mutawif, Ustaz, kentut saya. Cepat kasih tahu. Jangan ngasih taunya sudah selesai tawaf baru ngasih tahu, Ustaz, tadi saya kentut. Kapan? Di putaran pertama. Astagfirullah. Musibah bagi mutawifnya, musibah tuh. Ya, apalagi ngasih taunya sudah selesai sa'i antara Safa dan Marwah. Ya, baru ngasih tahu saya kentut. Di putaran pertama lagi tawaf, harus ulang dari awal. Di mana posisi dia batal wudhunya, anggaplah misalnya dia batal wudhunya di putaran pertama di rukun yamani, maka dia nanti akan berwudhu, ambil air wudhu dan mengulang dari rukun yamani sampai hajar aswad, baru terhitung 1. Ulang lagi sampai 7 putaran, sa'i, safa, marwah, baru kemudian tahallul. Ini sudah 1 jam lebih kita ini. Ya, saya singkat-singkat saja. Jadi kira-kira seperti itulah pelaksanaan ibadah umrah. Yang penting dalam ibadah umrah itu sabar, ya. Banyak ujiannya, banyak godaannya. Banyak sekali ujiannya. Contoh misalnya saat tawaf, Masya Allah, tabarakallah. Kadang-kadang tuh saking padatnya, Masya Allah, tabarakallah. Kita tiba-tiba aja itu di bawah ketiak orang-orang India itu. Harumnya itu membawa musibah. Ya. Sabar. Namanya kita banyak orang, kita mau ibadah, gak apa-apa, sabar. Pernah kan lihat bagaimana kawan-kawan dari India itu bikin roti? Wah, bikin roti habis ditaruh di sini lah. Habis itu dijual. Itu di bawah ketiak. Kadang-kadang begitu. Enggak sekali 2 kali, kadang kaki keinjek sama teman. Udah sabar, sabar, jangan marah. Jangan marah. Apalagi sampai mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak baik, sampai marah, itu awas, bisa mardud umrahnya. Nauzubillah min dzalik. Maka bersabar. Siapa yang bersabar, kata Nabi SAW, dalam menunaikan ibadah haji atau umrah, bersabar karena situasi, kondisi, karena cuaca, karena sakit dan sebagainya, capek, letihnya, maka kata Nabi SAW bahwa aku nanti yang akan menjadi saksi atas apa yang dia lakukan di hari kiamat. Kuntu lahu syahidan yaumal qiyamah. Aku yang akan menjadi saksi atas ibadahnya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi bersabarlah dalam menjalankan ibadah haji atau umrah. Kadang makanan kurang nyaman, kadang-kadang. Namanya kita selera tuh kadang-kadang macam-macam. Kadang-kadang suasana tubuh kurang sehat, jadi nggak selera makan. Ya, jadi dijaga betul. Terutama sekali di saat dia menunaikan ihram. Apa tandanya umrahnya itu diterima? Nah, ini penting. Tanda umrahnya itu mabrur. Bukan mardud. Tapi ibadahnya itu mendatangkan keridhaan Allah. Allah terima umrahnya. Tandanya apa? Tandanya kalau dia pulang umrah, ya, kalau dia pulang umrah, dia jaga sholatnya 5 waktu. Ini minimal tandanya. Dia jaga salatnya 5 waktu, ini menandakan umrahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dia pulang umrah yang tadinya dia pakai rok mini, you can see, alias pakai pakaian ketat, kelihatanlah sesuatu yang membangkitkan syahwat, pulang-pulang masih pakai sempak, ini mardud umrahnya. Ya. Tapi kalau dia pulang, dia tutup auratnya, Masya Allah. Dia jaga auratnya, itu tandanya umrahnya mabrur di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tak ada perubahan sama sekali, ini dipertanyakan umrahnya. Maka berniatlah sebelum kita berangkat harus mendapatkan, meraih umrah yang mabrur. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Bapak Ibu saudara-saudara rahimakumullah, hari Selasa berangkat ya. Oke.
kita baca Al-Fatihah buat semua keluarga jamaah yang menunaikan umrah. Mudah-mudahan Al-Fatihah kita ini insya Allah membuat saudara-saudara kita ini sehat walafiat, panjang umur, umrahnya mabrur makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehat walafiat dari mulai berangkat sampai pulang ke tanah air. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilil ma'rifah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.